Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kurang satu apapun ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, balik lagi dengan aku Haris Budiman di sini teman-teman, dan masih di Budiman's Channel. Dan di video kali ini aku bakal ngebahas salah satu project yang dihandle oleh studio aku teman-teman. Ini project renovasi sebenarnya teman-teman, dan itu yaitu renovasi dapur sederhana ya, dan area laundry sebenarnya. Tapi di project sederhana ini aku ingin berbagi dengan teman-teman semua tentang bagaimana sih seharusnya kita dalam mengkonsep sebuah dapur dengan landasan studi aktivitas. Nah, ini cukup menarik teman-teman, karena dapur itu merupakan salah satu contoh aktivitas yang sering ya kita kunjungi di rumah, dan aktivitasnya itu bisa dikatakan banyak di dapur gitu teman-teman klien ini. Jadi maka dari itu di video kali ini aku bakal mengupas konsep tentang bagaimana seharusnya dapur itu didesainkan berdasarkan studi aktivitas kliennya teman-teman, atau orang yang akan menggunakannya nanti. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, seperti biasa teman-teman bantu aku dulu untuk bisa mengklik like, komen, dan subscribe ya di video aku ini, untuk bisa membantu aku mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan kalau teman-teman suka konten-konten yang seperti ini, aku akan berusaha ya untuk bisa membuat konten ini di tahun 2024, mengupas beberapa desain-desain yang mungkin sedang aku kerjakan, atau beberapa desain-desain yang mungkin sudah selesai aku kerjakan yang tahun-tahun sebelumnya lah gitu teman-teman, biar bisa kita kupas tuntas bersama-sama. Oke? Nah teman-teman, langsung aja dari pembahasan kita di awal, aku sudah sampaikan bahwasannya di video ini kita akan membahas tentang bagaimana teknik mengkonsepkan sebuah ruang dapur dan laundry yang sesuai dengan studi aktivitas teman-teman, yang sesuai dengan aktivitas kliennya gitu, agar tujuannya dapur dan laundry ini bisa berfungsi secara optimal gitu dalam menaungi aktivitas kliennya gitu teman-teman. Nah, di sini aku pertama sekali teman-teman yang aku lakukan adalah membagi atau memilah-milah teman-teman untuk apa sih dapur dan area laundry ini digunakan oleh seorang klien ini gitu. Karena memang ini merupakan sebuah catatan juga bagi kita sebagai arsitek atau calon-calon arsitek luar sana yang masih berkutat dalam freelancer dan seterusnya gitu. Kita harus mengetahui secara detail tentang apa sih kebutuhan si klien ini gitu. Untuk apa sih dapur ini biasanya difungsikan oleh klien ini. Karena memang terkadang dapur itu tidak hanya sebagai tempat memasak teman-teman, tapi juga ada beberapa fungsi-fungsi lain yang bisa digunakan di dapur itu sendiri gitu. Contohnya pada studi kasus aku kali ini teman-teman. Nah, si klien itu memiliki keinginan bahwasanya dapur dia itu digunakan sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan serta area servis. Nah, ini yang menjadi kata kuncinya teman-teman. Jadi ada 3 fungsi utama yang diinginkan oleh klien ini di area dapurnya. Karena klien ini melakukan project renovasi ya teman-teman. Ini adalah project renovasi. Jadi layout yang dihadirkan di hunian ini itu layout yang masih bawaan dari developer teman-teman. Sehingga ketika klien ini punya sisa tanah di belakang rumahnya, dia ingin memanfaatkan sisa tanah itu sebagai ruang dapur yang juga bisa sekaligus bisa menjadi tempat penyimpanan, tempat pengolahan bahan makanan, dan juga tempat untuk bisa servis teman-teman. Nah, jadi dari 3 fungsi utama ini aku memecahnya ke beberapa fungsi-fungsi sub-fungsi lainnya. Kalau penyimpanan itu klien ini menginginkan penyimpanannya itu untuk penyimpanan bahan makanan, kemudian juga untuk menyimpan alat-alat untuk memasak, dan juga untuk menyimpan keperluan makanan dan penyajian. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena berdasarkan kebutuhan klien ini, berarti kita nantinya akan memberikan solusi terhadap keinginan ini teman-teman. Apakah dapurnya itu nanti memiliki tempat-tempat penyimpanan yang bisa mewadahi keinginan dan kebutuhan si klien ini sendiri gitu. Nah, yang kedua adalah tentang pengolahan. Nah, klien ini juga menginginkan ya, ini pasti sudah menjadi fungsi utamanya dapur ya, tempat untuk memasak gitu. Tapi pengolahan ini lebih kepada bagaimana
memproses bahan makanan itu sendiri, kemudian memasak bahan mentah menjadi makanan ya, dan menyajikan makanan. Nah, ini merupakan sebuah proses ya teman-teman. Dari sini kita bisa belajar tentang alur aktivitas yang dilakukan oleh si klien ini nantinya di dapurnya gitu. Sehingga kita bisa menempatkan layout atau fungsi-fungsi ruang di dalam dapur itu sendiri yang membuat si klien ini tidak melakukan aktivitas yang berulang atau melakukan aktivitas yang tidak efisien seperti itu teman-teman. Jadi dari penjabaran alur ini kita sudah bisa membayangkan bagaimana nanti seperti ini mungkin desain yang akan kita hadirkan gitu. Nah, yang terakhir, dapur ini nantinya juga akan difungsikan sebagai area servis atau untuk mencuci alat makan, kemudian untuk menyisihkan sampah olahan sehabis makan atau sehabis memasak gitu. Nah, ketiga poin utama ini yang menjadi landasan kita dalam mulai mencoba untuk merilayout dapur si klien ini di sisa tanah belakangnya. Nanti secara teknis mungkin akan aku jabarkan juga teman-teman. Oke, next teman-teman, karena klien ini juga menginginkan adanya area laundry ya di dalam area belakang tanah rumahnya ini. Jadi area dapur itu dikombine dengan area laundry, sehingga area laundry ini harus memiliki akses tersendiri teman-teman, atau area tersendiri gitu. Nah, dengan itu tetap seperti semula, aku mencoba untuk bisa menjabarkan dulu area laundry ini digunakan sebagai apa dulu gitu. Ternyata klien ini menginginkan area laundry itu digunakan sebagai area untuk pengolahan. Ya, pengolahan ini dalam artian penempatan kain kotor, kemudian mencuci kain sehingga mengeringkannya dan menjemur pakaiannya gitu. Dan area servis juga, yaitu pembuangan air sisa atau limbah cucian. Nah, ini mungkin area servis ini mungkin bukan sebuah area yang tambahan teman-teman ya, tapi ini merupakan area wajib, karena ketika kita berada di dapur yang harus kita perhatikan juga adalah tentang bagaimana aliran air kotor yang akan kita buang nantinya, sisa limbah dari dapur rumah tangga ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin dari penjabaran tadi kita bisa belajar bahwasanya ternyata dapur dan area laundry itu sebenarnya bisa dikombine posisinya teman-teman. Tapi mungkin nanti akan ada pemisah-pemisah yang kita hadirkan melalui desain-desain dan solusi-solusi desain yang kita hadirkan nanti sebagai pemisah zoning ruangnya teman-teman, sehingga dia tidak terasa dalam satu ruangan gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, tanpa mengesampingkan aktivitas ya, karena setelah kita menjabarkan fungsi dan beberapa keinginan klien tadi terhadap dapur dan laundry areanya, kita tetap juga harus mendata aktivitas yang dilakukan si klien itu terhadap dapur dan laundrynya nanti gitu. Nah, di dapur sendiri si klien itu menginginkan bahwasanya ketika dia pulang dari pasar dia bisa langsung mengolah bahan makanannya teman-teman, atau paling tidak dia bisa memfilter atau memasok bahan makanannya itu di kulkas seperti itu. Nah, maka dari itu kita buat dulu alur aktivitas si klien ini, sehingga kita juga bisa menskemakan nantinya posisi atau layout dari dapur ini sendiri teman-teman. Jadi kita mendesainnya itu berdasarkan kebiasaan yang dia lakukan selama ini gitu. Nah, si klien ini biasanya kalau dia datang dari pasar, dia langsung menyimpan bahan makanannya di kulkas atau mensortir bahan makanannya itu ya, memisahkan bahan makanannya di kulkas, kemudian menyiapkan bahan mentah untuk dimasak. Nah, berarti setelah dia pulang dari pasar, kemudian dia meletakkan barang-barang mentahnya di kulkas, dan ketika dia ingin memasak, dia membutuhkan sebuah ruang untuk bisa menyiapkan bahan-bahan mentah itu untuk dimasak gitu, atau mempersiapkannya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya bahan makanan itu diproses ya, dicuci, dipotong dan seterusnya, sehingga setelah itu baru bahan makanan itu dimasak di area memasaknya gitu. Nah, berarti ini kan ada sebuah alur teman-teman, ada sebuah kegiatan yang dilakukan oleh si klien ini sampai kepada titik ia bisa memasak makanan ini gitu. Berarti dari sini kita nanti akan bisa berangkat untuk bisa melayout bagaimana konsep dapur yang ia butuhkan seperti itu. Karena ketika kita layoutnya berdasarkan studi aktivitas yang dilakukan oleh si klien ini sehari-hari, itu akan memudahkan dia nantinya dalam melaksanakan kegiatan itu sendiri teman-teman, sehingga dia tidak melakukan kegiatan yang berulang atau melakukan cross circulation antara satu kegiatan dan kegiatan lainnya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, di area laundry sendiri, kegiatan si klien ini bisa kita jabarkan seperti ini. Bahwasanya ketika
area laundry ini digunakan, si klien ini dimulai saat klien itu meletakkan kain bekas atau kain bekas pakai dia hari itu pada area laundrynya sendiri gitu. Nah, alur kegiatannya adalah tentang bagaimana si klien ini meletakkan kain bekas pakainya hari itu, kemudian dia sebelum dia mencuci dia memfilter jenis kainnya, kemudian dia mencuci dengan mesin cucinya, kemudian dia mengeringkan kainnya itu di mesin cuci juga, dan kemudian menjemur di area yang sama seperti itu. Nah, dari sini teman-teman kita juga bisa mengetahui bagaimana sih alur si klien dalam melaksanakan atau menggunakan area laundrynya sendiri gitu. Jadi dari sini pun nanti kita bisa membuat sebuah desain yang sesuai dengan aktivitas yang dilakukannya sehari-hari seperti ini gitu. Nah, sebelum kita masuk kepada skema layout teman-teman, kita berbicara sedikit dulu tentang bagaimana studi aktivitas itu pada akhirnya membentuk ruang yang cocok gitu dengan aktivitas yang si klien lakukan setiap hari gitu. Tujuannya adalah agar ruang yang kita hadirkan ya sebagai seorang arsitek itu memiliki tingkat optimalisasi yang sangat tinggi gitu. Jadi si klien itu tidak merasa bahwasanya kegiatan yang dia lakukan di dapur itu atau di area laundrynya nanti itu adalah kegiatan yang membuat dia ribet teman-teman, sehingga ketika kegiatan itu disusun berdasarkan alur kegiatannya, berdasarkan aktivitas yang dia lakukan sehari-hari, itu akan lebih memudahkan gitu, tahapannya satu persatu, sehingga tahapannya itu berunut teman-teman, tidak lompat-lompat seperti itu. Nah, itulah gunanya kita melayout desain itu berdasarkan studi kegiatan atau studi aktivitas yang dilakukan oleh si klien ini gitu. Next teman-teman, kita bicara tentang skema layout. Nah, skema layout ini mungkin merupakan sebuah pembicaraan yang secara teknis ya teman-teman ya. Ketika si klien memberikan briefing kepada studio aku atau kepada aku sebagai seorang arsiteknya tentang area belakang yang ingin dia fungsikan sebagai dapur dan area laundry ini gitu. Nah, dia memiliki sisa tanah itu sekitar 5,65 meter dikali 2 meter teman-teman. Ini adalah area panjang kali lebarnya. Dan ada satu titik bak kontrol yang bisa kita gunakan ya. Ini bak kontrol existing dari developer ya, yang bisa kita gunakan sebagai nantinya untuk area service, sebagai area untuk pembuangan air limbah nantinya teman-teman. Nah, jadi secara keseluruhan klien ini memiliki tanah kosong di belakang rumahnya itu sekitar 11 meter persegi teman-teman, lebih kurang lah teman-teman ya. Jadi di sini nanti akan kita coba layout bagaimana sih dapur yang sebenarnya bisa dimanfaatkan secara optimal oleh klien tadi sesuai dengan studi aktivitas yang dia lakukan. Nah teman-teman, next. Nah, dari sini aku sudah membagi ya zoning antara area dapur dan area laundry. Teman-teman bisa lihat juga di layar yang aku sediakan itu, ya aku tampilkan ini. Nah, di area dapur aku memberikan cukup besar dimensinya. Kenapa? Karena area dapur ini memiliki fungsi yang cukup banyak teman-teman, dengan alur kegiatan yang cukup panjang juga seperti itu. Jadi dari area dapur itu juga akan aku sisihkan untuk beberapa area sirkulasi teman-teman, karena sangat dibutuhkan juga area sirkulasi di dapur ini untuk bisa klien berpindah-pindah secara gampang gitu ya, mudah gitu, luas dan tidak terganggu oleh apapun. Sehingga area dapur ini kita fungsikan di dimensi 4,8 dikali 2 meter. Nah, sisanya kita fungsikan sebagai area laundry teman-teman. Namun catatannya teman-teman, ketika area dapur dengan area laundry ini kita satukan posisinya dalam satu linear seperti ini, itu memang mengharuskan kita untuk bisa memberikan sebuah zoning yang semi seperti itu, yang dalam artian dia tidak seperti penyekat, tapi secara aktivitas dia itu berbeda dimensinya. Nah, maka dari itu nanti ketika didesain di dalam teknis desainnya, kita akan memberikan beberapa sekat teman-teman, atau mungkin sejenis room divider ya, pemisah ruang yang memberikan batasan terhadap zoning laundry dan area dapur ini sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, di area dapur dan area laundry kita memulai untuk bisa membagi di posisi mana sih seharusnya kita memberikan titik kegiatan itu sendiri teman-teman. Dan aku memilih di posisi atas ya, di posisi atas yang di bagian merah ini. Kenapa? Karena
ini merupakan area yang cukup worth it kita jadikan area baru dalam dapur si klien ini, karena ketika kita menggunakan area ini itu beberapa titik-titik plumbing atau titik-titik listrik itu sudah tersedia teman-teman. Jadi tidak perlu membuat akses baru lagi untuk skema mechanical electrical plumbingnya. Jadi untuk memudahkan kita juga dalam pekerjaan teknis di lapangan nanti, kita memilih area depan, area yang merah ini sebagai area untuk kita desainkan nantinya dapur si klien ini gitu. Nah, dalam me-layout ini teman-teman, aku tetap mempertimbangkan kondisi existing ya. Itu sangat penting teman-teman, karena ketika kita tidak mempertimbangkan kondisi existing, takutnya nanti malah kita membuat masalah baru teman-teman. Dan itu akan membuat kita sebagai arsitek untuk memikirkan lagi solusinya gitu. Sehingga yang sudah ada atau yang existing ini tidak terpakai nantinya, dan itu sangat disayangkan sekali teman-teman. Jadi kita tetap harus memperhatikan kondisi existing ya. Kalau memang ini projectnya renovasi ya, kita harus memperhatikan existing mana yang rasanya bisa dimanfaatkan gitu untuk pengembangan desainnya di kemudian hari, seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk area hijau itu aku sediakan sebagai tempat sirkulasi ya. Jadi ini cukup luas area hijaunya teman-teman, dan area biru itu sebagai area laundrynya, area untuk bisa menjemur dan seterusnya gitu. Oke, kita next teman-teman. Ini adalah rencana ya. Ini adalah layout rencana yang aku hadirkan untuk bisa menskemakan kegiatan dari si klien tadi. Mungkin di awal kita udah bahas tentang studi aktivitas yang dilakukan oleh klien tadi sehari-hari teman-teman ya. Jadi beberapa aktivitas itu aku salurkan melalui susunan dari layout dapur ini sendiri. Ketika dimulai dari masuk dapur, kemudian si klien menemukan tempat penyimpanan makanan, kemudian dia menemukan setelah tempat penyimpanan makanan dia menemukan tempat pengolahan makanan, setelah pengolahan makanan dia menemukan tempat untuk memasak dan tempat untuk penyajian makanannya sendiri gitu teman-teman. Jadi skema itulah yang aku tawarkan atau yang aku berikan kepada konsep desain ini, sehingga si klien itu memiliki skema dalam aktivitasnya di dapur itu secara linear teman-teman, berurut, jadi terstruktur seperti itu, jadi tidak bolak-balik. Nah, menyangkut area laundry tadi teman-teman, ini juga akan sangat berpengaruh kepada titik bak kontrol kita tadi, sehingga posisi area laundry aku dekatkan dengan titik bak kontrol agar buangan air limbahnya, buangan air kotornya nanti akan cepat bisa diakses ke bak kontrol, seperti itu teman-teman. Jadi area yang di ujung seperti yang kita skemakan di awal tadi itu difungsikan sebagai area laundry. Catatannya teman-teman, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, tetap area dapur dan area laundry ini memiliki zoning yang terpisah teman-teman. Tapi cara memisahnya tidak dengan sekat yang permanen atau sekat yang cukup besar seperti itu, tapi cukup dengan sekat yang semi-semi saja, sehingga area itu tetap terkesannya menyatu namun terpisah, seperti itu teman-teman fungsinya. Nah, ini merupakan layout plan yang aku berikan kepada klien ini teman-teman. Bagaimana dapur ini sebenarnya sangat sederhana. Dapur dan area laundry ini sangat sederhana karena memang juga kebutuhan klien itu tidak cukup banyak juga di area dapur ini aktivitasnya, karena area dapur kotor dan area dapur bersihnya juga disatukan di sini semua teman-teman. Karena ini sisa tanahnya juga tidak terlalu besar, sehingga aktivitas yang bisa kita sajikan sesuai dengan kebutuhan si klien tadi adalah seperti layout yang aku kasih lihat seperti ini teman-teman. Ini adalah layoutnya, dan ini merupakan isometrinya teman-teman. Nah, sebenarnya dalam briefing project kali ini si klien itu hanya menginginkan untuk memindahkan posisi dapurnya yang di area dalam rumah dia sekarang yang bawaan developer keluar teman-teman. Tapi secara teknis aku tetap harus memberikan bayangan kepada klien untuk bisa pengembangan di kemudian hari gitu. Bagaimana klien ini akan memiliki storage nanti sesuai dengan kebutuhan dia tadi ya, penjabaran kebutuhan dia tadi di awal, bahwasanya dapur ini nanti juga bisa menampung beberapa penyimpanan yang mampu menampung seluruh barang-barang yang dia butuhkan nanti teman-teman, sehingga kita membutuhkan juga banyak storage untuk bisa menampung itu, dan beberapa tempat-tempat penyimpanan lainnya lah, seperti di bawah dispenser dan seterusnya gitu, untuk penyimpanan yang kecil-kecil gitu. Nah, ini yang seperti aku katakan tadi teman-teman. Di gambar ini mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana kita menyekat ruangannya tanpa memberikan
sekat yang besar atau sekat permanen gitu teman-teman. Nah, sekat ini sebenarnya adalah sekat roster teman-teman yang memang tidak memberikan kesan tertutup seperti itu ya, sehingga ruangan ini tetap terkesannya open layout tapi sudah berada di zoning yang berbeda seperti itu. Nah, material lantainya juga dibedakan tujuannya agar si area laundry itu tetap berada di sebuah zoning tersendiri dengan area dapur, dan ketinggian atau level lantainya juga kita bedakan. Agar apa? Agar air di area laundry itu tidak bisa terlalu terpercik gitu ke area dapur. Sehingga area laundry ini kita penuhi dengan koral agar air itu tidak tempias teman-teman, agar itu tidak terpercik ke area keramik yang ada di dapur seperti itu. Nah, ini merupakan sebuah treatment yang kita lakukan tentang bagaimana ruang itu tetap bisa di zoning walaupun dia berbeda fungsi, tapi tetap berada dalam satu ruangan atau satu garis lurus ya teman-teman, seperti kasus sekarang ini, tapi dia sudah berbeda aktivitas seperti itu. Jadi dia tidak terkesan disekat seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan detailing ya, detailing. Seperti teman-teman lihat ya dari segi dari tampak depannya ini, aku memproses ini dengan area void yang di sebelah kanan itu adalah area masuk ya, entrance dari dapurnya. Kemudian ketika klien masuk, dia langsung menemukan area dispenser ya, karena butuh cepat akses untuk bisa dapatkan air minum. Kemudian langsung masuk kepada area penyimpanan tadi. Ada kulkas seperti itu teman-teman. Nah, kebetulan kulkas klien ini tidak terlalu besar, sehingga kita mendesainnya kecil sesuai dengan existing furniture yang si klien miliki saat ini seperti itu teman-teman. Toh kalaupun misalkan nanti si klien ingin menambah atau memperbesar area dapurnya atau memperbesar kulkasnya seperti itu, furniturnya maksud aku. Jadi kulkas ini tetap bisa di-adjust nanti teman-teman dengan posisi storage yang di atasnya gitu. Karena storage ini masih bersifat opsional gitu ya. Nah, jadi setelah kulkas, kita langsung masuk kepada meja dapur. Nah, meja dapur di sini kita desainkan meja dapur yang permanen teman-teman, karena memang klien memintanya meja dapur itu dari meja permanen gitu. Jadi kita buatkan meja dapur permanen yang tidak langsung wastafel gitu, tapi ada sisi yang bisa digunakan untuk bisa mengolah bahan makanan atau bahan-bahan mentah yang sudah disiapkan oleh klien tadi untuk diproses seperti itu. Jadi bahan mentahnya disiapkan, kemudian bahan mentahnya dicuci di wastafel dan seterusnya, dan barulah disiapkan untuk bisa dimasak di area kompor. Nah, kalau teman-teman lihat di sini teman-teman, aku memberikan detail dari meja dapurnya. Kenapa? Karena banyak kasus ya yang terjadi ketika kita membahas tentang meja dapur, itu area kompor itu selalu disamaratakan ya dengan area top table-nya, wastafelnya gitu. Sebenarnya tidak ada masalah gitu teman-teman, kalau furniture atau klien itu memiliki kompor yang apa istilahnya ya, yang tidak seperti ini gitu, tidak ya terpisah gitu dengan mejanya gitu, bukan kompor tanam seperti itu teman-teman. Jadi solusi untuk bisa meng-create meja dapur dengan kompor yang seperti ini adalah dengan menurunkan sekitar 20 cm ya dari ketinggian top table-nya tadi, sehingga top kompor ya, area atas kompor itu bisa sejajar dengan top table tadi teman-teman, sehingga penggunaan si klien dalam memasak itu bakal lebih nyaman gitu teman-teman. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita mentreatment agar klien itu tidak terlalu susah gitu dalam memasak makanannya seperti itu. Jadi mejanya kita turunkan karena si kompor itu memiliki ketebalan tersendiri teman-teman. Kompor gas yang terpisah ini memiliki ketebalan tersendiri, dan itu juga memberikan space ya 20 cm kepada meja dapurnya. Nah, ini merupakan detail teman-teman, detail meja dapurnya yang mungkin kita finishing nanti dengan keramik 60x60 dan beberapa keramik mozaik hexagon yang mungkin nanti bisa dicari yang setara untuk area backsplash-nya, karena memang area backsplash itu sangat berpengaruh ya, itu habis kena percikan air, kena percikan minyak dan seterusnya, jadi dia agar gampang dibersihkan seperti itu teman-teman. Nah, yang tidak lupa teman-teman adalah tentang skema mechanical, electrical, dan plumbing. Kalau kita bahas tentang dapur teman-teman, pasti kita juga akan membahas tentang mechanical, electrical, dan plumbing. Dan ini sangat
harus krusial teman-teman ya, karena ini merupakan kebutuhan yang juga sangat urgent gitu di sebuah dapur. Jadi berdasarkan kebutuhan klien yang sederhana ini, kita coba menghadirkan beberapa mechanical electrical atau stop kontak ya di dapur ini. Beberapa stop kontak itu berada di 30 cm dari atas lantai agar bisa langsung masuk kepada elektronik yang membutuhkannya, seperti di antara kulkas dan dispenser itu pasti membutuhkan stop kontak. Kemudian di area top table tadi kita berikan stop kontak di area backsplash-nya teman-teman. Mungkin itu di ketinggian sekitar 1 meter atau 1 meter 10 dari atas lantai, sehingga itu bisa digunakan untuk beberapa elektronik seperti blender, kemudian ada air fryer dan seterusnya gitu teman-teman, yang bisa diletakkan di atas top table ini untuk memproses makanannya tadi ya. Nah next, untuk stop kontak selanjutnya kita berikan juga 30 cm dari atas lantai di area laundry teman-teman. Dan ini untuk bisa membantu mesin cuci ya, karena kebetulan si klien ini punya mesin cuci. Nah setelah itu teman-teman, tetap di area top table kita berikan lubang sekitar 1 inci ya kalau nggak salah ya, saluran pipa itu sekitar 1 inci untuk pipa gas teman-teman, karena si klien masih menggunakan pipa tabung gitu ya. Jadi butuh akses untuk selangnya. Jadi agar selangnya tidak kemana-mana, kita tetap berikan akses lubang di meja dapurnya yang kita desainkan tadi teman-teman. Next kita ke aliran air bersih dulu, karena air bersih ini sudah existing seperti yang aku sampaikan tadi. Kita memanfaatkan existing dari wastafel lama yang berada di tengah rumah itu, kita tarik pipanya ke arah belakang teman-teman, sehingga aliran air bersihnya itu tetap dari titik yang sama, namun pipanya lebih dipanjangkan lagi, seperti itu teknisnya. Nah untuk air kotor, semua air kotor kita arahkan kepada bak kontrol teman-teman. Jadi dari wastafel itu pasti membuang air kotor, kemudian laundry juga membuang air kotor, sisa limbah deterjen dan seterusnya kita arahkan langsung ke bak kontrol yang langsung ke arah riol pembuangan depan rumah si klien ini gitu, sehingga tidak ada akses pipa yang terlihat nanti di sini, karena semuanya itu kita usahakan berada di bawah lantainya teman-teman, bawah pelat lantainya. Jadi pipanya bersifat pipa tanam teman-teman. Jadi semua akses air kotor itu berada di tanam di bawah seperti itu, sehingga tidak ada terlihat alur-alur pipa yang berada di atas seperti itu teman-teman. Nah untuk material sendiri teman-teman, untuk material di dapur sederhana ini aku biasanya menggunakan ya beberapa lah semen expose, kemudian juga finishingnya dengan cat, namun juga menggunakan beberapa elemen-elemen aksesoris seperti keramik 60x60, karena ini adalah orderan dari si klien sendiri. Kemudian ada keramik mozaik ya dengan motif heksagon dan seterusnya, dan ada batu koral yang material di area laundry tadi untuk tidak membiarkan air tempias ya atau terpercik ke arah dapur yang lantainya merupakan lantai keramik, takutnya licin dan berbahaya. Jadi di area antara area lantai laundry dan lantai dapur itu kita berikan level teman-teman, sehingga ada tanggulan. Jadi tidak langsung airnya bisa terpercik ke arah dapur seperti itu. Dan untuk finishing beberapa material kitchen yang tadi ya, seperti storage tadi kita menggunakan HPL wood ya, jenisnya HPL wood multiplex, di finishing dengan HPL wood. Nah mungkin itu teman-teman dari rencana ya sebuah desain dapur sederhana yang kita desain berdasarkan alur aktivitas dari klien itu sendiri gitu. Dan ini sangat akan memudahkan dapur itu difungsikan secara optimal oleh klien tadi berdasarkan kegiatan yang dilakukan dia sehari-hari, sehingga tidak ada area atau space yang terbuang dari sisa tanah tadi, dan akan sangat fungsional teman-teman bagi seorang klien ini yang akan menggunakan dapurnya nanti di kemudian hari, atau bahkan dapur ini akan diperbagus lagi dengan beberapa furniture baru seperti storage dan segala macam, dan itu tergantung kliennya teman-teman. Tapi kita dari secara umum kita memberikan space untuk itu dalam perencanaan renovasi ini, agar si klien nanti hanya tinggal men-treatment space itu gitu, akan seperti apa nantinya di kemudian hari. Seperti itu teman-teman.
Oke teman-teman, karena tadi videonya mati, jadi aku closing di video ini aja, aku cut sampai sana tadi teman-teman. Jadi langsung aku closing aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di luar sana yang lagi berpraktek freelance atau mungkin yang sudah melakukan praktek profesional arsitekturnya, dan mudah-mudahan ini bisa membantu dalam membuat skema dapur dan laundry sederhana teman-teman. Oke teman-teman, thank you so much for watching. Buat teman-teman, keep positive, semangat kreatif, dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe di video aku ini teman-teman. Sampai berjumpa di videoku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.